Ibu Meda. Masuk. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Dr. Ivana yang berjaga pada klinik hari ini. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan di sini, saya mau data biodata dari Ibu tersebut. Ibu namanya siapa? Bu Meda. Bu Meda ya, usianya berapa Bu? 22. 22 tahun. Baik, Ibu kesini atas dasar keluhan apa? Mau periksa kehamilan, Dok. Oh, memeriksa kehamilan aja ya. Oke. Jadi dari di sini berdasarkan data due date Ibu mungkin bulan 10 ya? Iya. Ya. Ini sudah pemeriksaan yang ketiga, betul? Betul. Nah, untuk dari due date sendiri ini mungkin bisa mengalami kemajuan atau kemunduran nantinya ya Bu. Iya. Jadi kita nggak bisa berpatokan pada due date ini juga. Nah, mungkin dari Ibu sendiri ada keluhan lain selama beberapa bulan terakhir? Aman sih, Dok. Aman, mual muntah? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Oke. Jadi saya nanya untuk riwayat penyakit. Ibu ada riwayat penyakit jantung sebelumnya? Nggak ada. Ada diabetes? Tidak. Pernah terinfeksi malaria? Tidak. Apakah sudah pernah diimunisasi tetanus? Sudah. Sudah. Ada riwayat asma, Bu? Nggak ada. Oke, baik. Berarti tidak ada kontraindikasi ya. Kemudian di sini saya nanya, pernah ada di keturunan untuk penyakit genetik? Nggak ada. Enggak ada. Oke. Baik. Setelah melakukan anamnesis, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen, saya melakukan pemeriksaan fisik pada area kepala terlebih dahulu. Di sini saya akan memperhatikan apakah pasien mengalami edem pada area muka, dan juga saya akan melakukan pemeriksaan apakah adanya konjungtiva anemis. Permisi ya Ibu. Kemudian di sini juga saya memperhatikan pada area dari kelenjar getah bening pasien apakah adanya pembengkakan. Kemudian saya akan memeriksa pada area kelenjar tiroid. Bisa diangkat sedikit. Baik, di sini tidak adanya edem, tidak adanya konjungtiva anemis, dan juga tidak adanya pembengkakan pada area kelenjar getah bening dan juga area tiroid. Kemudian di sini saya akan memeriksa ekstremitas. Saya melihat tidak adanya pembengkakan pada jari-jari pasien dan juga tidak adanya kuku yang pucat. Baik, di sini saya telah menyiapkan alat yang akan saya gunakan untuk pemeriksaan. Di sini ada alat untuk mengukur denyut jantung bayi, kemudian ada meteran untuk mengukur tinggi fundus uteri dari pasien. Kemudian di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand drop. Baik, cuci tangan telah selesai dilakukan, kemudian saya akan menggunakan handscoon. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan Leopold pertama, di mana saya akan mengarah kepada pasien. Di sini untuk leopard pertama, untuk menentukan bagian tubuh janin pada area fundus yang atas. Di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya pada sisi kiri dan sisi kanan dan akan meraba ke arah atas dan melakukan sedikit penekanan ke tengah. Dan saya akan menentukan konsistensi yang saya temukan. Di sini saya menemukan konsistensi lunak, bulat, dan tidak melenting, yang menandakan bahwa ini adalah bagian dari pantat bayi. Baik, kemudian yang kedua saya akan mengukur tinggi fundus uteri. Di sini saya menggunakan meteran. Baik, saya akan letakkan meteran dari atas fundus uteri yang paling atas sampai ke atas simfisis. Baik, di sini ditemukan tinggi fundus uteri pasien adalah 22 cm, yang menandakan ini adalah umur 22 minggu. Baik, kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang kedua. Di sini posisi saya masih sama, yaitu menghadap ke arah pasien, dan saya akan di sini untuk menentukan letak bagian janin pada sisi kiri dan juga sisi kanan. Di sini saya meletakkan kedua telapak tangan saya pada sisi kiri dan sisi kanan. Yang pertama saya akan menekan sisi kanan saya dan sisi kiri saya itu sebagai penahan. Baik, di sini saya menemukan pada sisi kanan saya
bagian tubuh ekstremitas. Baik, pada sisi kanan saya di sini teraba kecil yang menandakan ini adalah ekstremitas dari bayi. Kemudian berikutnya saya akan menekan pada tangan kiri saya dan tangan kanan saya sebagai penahan. Baik, di sini untuk konsistensinya teraba lebar dengan lunak yang menandakan ini adalah punggung bayi. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang ketiga di sini untuk menentukan bagian tubuh janin bayi pada fundus yang bagian bawah. Di sini saya akan meletakkan tangan kanan saya seperti ini di atas simfisis, kemudian tangan kiri saya pada bagian fundus yang paling atas. Kemudian saya akan menekan pada tangan kiri saya dan melakukan perabaan pada tangan kanan saya. Baik, di sini saya menemukan konsistensi bulat, keras dan juga melenting yang menandakan ini adalah kepala bayi. Kemudian di sini kepala bayi saya akan sedikit menggoyangkan. Baik, di sini masih bisa bergoyang, artinya kepala bayi belum masuk pada pintu atas panggul. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang keempat. Untuk pemeriksaan Leopold yang keempat, saya berdiri membelakangi pasien dengan berhadapan dengan kaki pasien. Di sini saya akan melakukan perabaan pada area dari sisi kiri dan juga sisi kanan hingga dan mencoba untuk mempertemukan kedua tangan saya. Kedua tangan saya masih bisa bertemu, yang artinya menandakan bahwa kepala bayi belum masuk pada pintu atas panggul. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi. Di sini karena saya mendapati bagian kepala di bagian bawah dan juga punggung pasien di sebelah dari kanan pasien. Kemudian saya akan meletakkan alat ini dan mendengarkan denyut jantung bayi. Baik, saya mendengarkan selama 15 detik, kemudian saya kali 4, di mana untuk denyut jantung bayi normal adalah 120 sampai 160 kali per menit. Baik, Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan didapati bahwa kehamilan Ibu normal dan baik-baik saja. Mungkin untuk next check up itu pada trimester yang ketiga, atau apabila Ibu memiliki keluhan lain di luar dari hasil pemeriksaan, mungkin Ibu bisa langsung datang ke sini lagi. Dari Ibu sendiri, ada yang Ibu ingin tanyakan? Sudah jelas, Dok. Baik, jika sudah jelas, terima kasih Ibu. Mari Ibu.